Assalamualaikum Kang Bro, selamat pagi. Hari ini saya kedatangan motor Supra ya, ingin memperbaiki shockbreaker depan. Keluhan dari konsumen, shockbreaker depannya itu terlalu empuk, seperti kurang oli. Kemudian posisi ribonnya juga terlalu cepat. Jadi mental-mental kayak gitu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi buat Kang Bro semua ya, cara servis shock depan supaya lebih empuk dan juga ribon. Lalu saya akan coba juga untuk penservisan shockbreaker depan kali ini menggunakan metode baru, metode yang belum pernah saya coba juga ya, dan ini bisa juga dibilang sebuah eksperimen. Nanti kalau memang hasilnya bagus saya rekomendasikan, namun kalau hasilnya kok biasa-biasa saja ya boleh dicoba, boleh tidak dicoba, kayak gitu ya Kang Bro. Nah, langsung saja kita bongkar untuk roda depan, kemudian spakbor, dan kita nanti cek untuk kondisi part yang ada di dalam shockbreaker ini. Namun sebelumnya akan saya tunjukkan ya untuk posisi mainnya shock ini. Kang Bro nanti perhatikan ya posisi ribonnya. Posisi saya tekan kemudian posisi baliknya. Dia sangat cepat sekali Kang Bro, perhatikan. Oke Kang Bro, sudah dipahami ya. Jadi kondisi awal seperti itu ya. Saat posisi dapat tekanan itu sangat lembek atau terlalu empuk, kemudian posisi baliknya cepat. Oke, langsung saja kita eksekusi. Ini satu masih baut bawaan Kang Bro. Ini sudah gantian. Ukuran 14, yang ini 13 kayaknya. Nah ya, kalau Supra Cina ini Kang Bro. Nih mata shock 13. Oke Kang Bro, untuk kondisi shock sudah terlepas. Nah ini terlihat ya, untuk kondisi sealnya juga sudah pada bocor ya. Di sini ada bekas kotoran yang berhenti karena ada endapan oli sehingga kotoran itu sudah menempel ya. Oke, untuk selanjutnya kita buka bagian baut penahan dari pipa seruling di sini ya, bawah, menggunakan kunci L. Nah, nanti kita cek satu persatu dari komponen yang ada di dalam shock ini, lalu kita mulai kerjakan bagian mana saja supaya nanti shock bisa empuk dan ribon. Oke ya, selanjutnya saya akan bongkar dulu dan sekaligus akan saya bersihkan di bagian part-partnya.
Oke, posisi sok sudah saya bongkar dan sudah saya lakukan proses bersih-bersih Kang Bro. Setelah melakukan proses bersih-bersih, kalian cek ya untuk as ini dimasukkan ke bottom shock. Ini harus enteng Kang Bro, nggak ada tahanan. Saat dilepas dia harus enteng, nggak ada tahanan sama sekali. Ini syarat ya supaya nanti shocknya bisa benar-benar maksimal saat dilakukan pesettingan. Seperti ini. Kalau misal dia tertahan, dipastikan untuk proses pembersihan di bagian bottom shock ini kurang bersih Kang Bro. Ya, jadi di dalam sini biasanya ada kotoran. Harus benar-benar bersih ya. Kemudian kita cek juga untuk bagian katup yang ada di seruling ini. Nah, ini ya juga sebagai penentu shock kalian rebound atau tidaknya. Nah, ini tadi loss sekali Kang Bro, nggak ada gigitan sama sekali di sini ya. Dia langsung jatuh tuh. Ini harus menggigit Kang Bro saat dimasukkan di pipa as shocknya, karena untuk menghambat aliran oli. Kalau ini nggak berfungsi, tidak bisa mengkompres dengan bagus, maka yang terjadi rebound shock kalian pasti akan kurang Kang Bro. Jadi baliknya pasti akan cepat. Selanjutnya lubang ini juga berpengaruh ya untuk proses rebound. Ini menurut saya terlalu besar, karena ini sudah diganti dengan mitasian ini. Jadi ini terlalu besar menurut saya Kang Bro. Mungkin akan kita kondisikan juga untuk lubang ini ya, akan kita perkecil. Nah, kemudian saya tadi bilang di awal akan gunakan sebuah metode baru lagi, dimana ini berdasarkan pengalaman juga dari kawan bengkel ya. Saya ingin mencobanya Kang Bro. Jadi di sini ada lubang 4 ya. 1 2 3 4 tembus kanan kiri. Nah, untuk lubang bagian bawah ini akan kita tutup menggunakan las nanti Kang Bro. 2 lubang di bawah kita tutup, kemudian yang ini kita biarkan, dan kita ambil jarak sekitar 20 mili ke atas. Kita buat lubang di atas ini. Dari sini ya kita bor bersilangan dengan ini. Kita bor tembus sampai ke sebelah sini. Nah, nanti untuk hasilnya kayak apa, simak terus untuk videonya. Dan informasi tambahan lagi Kang Bro, ini tadi untuk kondisi saat pipa seruling terpasang di as ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya masukkan per. Di sini terlihat Kang Bro, ini per sudah masuk ke bawah mentok ya. Nah, ini saat dimasukkan Kang Bro, nggak ada proses penekanan sama sekali untuk penutup dari shocknya ini. Jadi kondisi yang semacam ini akan menyebabkan shocknya itu mendem Kang Bro. Belum ada beban tapi sudah ambles. Nah, ini nggak ada tahanan sama sekali. Sedangkan di sini sudah nampak alur untuk memasang pengunci dari penutup shock ini. Dia lebih rendah, artinya untuk per shocknya itu kurang panjang Kang Bro. Nah, nanti bagaimanapun caranya kita juga akan kondisikan untuk per ini supaya saat kita memasukkan tutup shock ini ada penekanan, ada perlawanan saat akan menutup. Jadi begitu ya, minimal dia panjangnya sama dengan as ini atau lebih ke atas sekitar 1 cm kayak gitu ya. Kita akan kondisikan juga untuk bagian pernya nanti, karena ini terlalu pendek pernya, mungkin akan disambung atau kita ganjel menggunakan per lain, per tambahan. Oke, untuk selanjutnya kita kondisikan bagian katup yang berada di pipa serulingnya ini. Kita kondisikan dulu Kang Bro, satu persatu. Perhatikan Kang Bro, untuk bagian ring katup ini ya, tidak ada celah sama sekali di sini ya. Dia rapat. Jadi ini kita akan coba supaya nanti lebih megar lagi, supaya mendesak di bagian asok. Ini kita lepas dulu ya. Oke ya, ini udah terlepas. Kemudian kita coba karin, kita gunakan bantuan korek. Nah, ini terlihat mulai ada renggang. Keras sekali ini untuk teflonnya Kang Bro, nggak kayak yang ori.
Oke, kita coba masukkan. Ya, masih ada pergerakan ya. Kita coba masukkan ke sok. Oke Kang Bro, ada gigitan ya, ada gigitan, tidak jatuh, mantap. Lakukan di kedua pipa serulingnya Kang Bro, kayak gini ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan tutup bagian bawah, kemudian kita bor bagian atas ini. Oke, setelah proses pengelasan ini kita rapikan hasil las-lasannya Kang Bro. Kita ratakan sama rata dengan pipanya ini ya, biar nanti nggak nyangkut per yang ada di dalam seruling ini. Kemudian kita proses pengeboran, kita ukur dulu 20 mili ke atas ya, nanti kita bor. Proses selanjutnya Kang Bro, setelah kita sudah merapikan sisa pengelasan, ini kita kasih lubang lagi 2 cm ke atas dari lubang ini ya. Kita ukur ini 2 cm 20 mili, kita ukur dari sini ya, yang lubang atas ini. Nah, ini jaraknya kira-kira di sini. Nah, ini nanti kita tandai, kita silang ya untuk proses pengeborannya, maksudnya dengan lubang ini. Jadi nanti kita kasih lubang di arah sini, paham ya, 2 cm. Oke, nanti kita kasih tanda, kita ketrok dulu biar mudah untuk proses pengeborannya. Nah, ini Kang Bro, 2 cm dari lubang ini ya. Di sini tandanya, kemudian kita kasih lubangnya bersilangan di sini. Nah, selanjutnya kita bor sampai tembus ke sebelah kiri. Nah, ini sisa pengeborannya kita gerinda juga ya. Oke Kang Bro, karena untuk bagian per soknya kurang panjang dan ini tadi masih terlihat mudah sekali masuk ya. Dia mudah masuk karena pernya itu tidak ada perlawanan. Standarnya itu minimal sama dengan as ini panjang per sok dalamnya ya. Nah, ini saya gunakan pengganjel, saya carikan, saya buatkan ini untuk pengganjel pernya, bekas per sok yang lain bekasan. Kemudian ini nanti kita sambungkan ke sini. Kita coba cek lagi ya. Nah, ini sudah nongol Kang Bro, sudah ada perlawanan, terlihat ya. Nah, sudah ada perlawanan. Dan ini perlu Kang Bro perhatikan juga ya, untuk bagian penutup ini longgar Kang Bro, karena tadi awal saya bongkar di sini terdapat oli, tanda-tanda bahwa penutup ini juga mengalami kebocoran. Nah, itu akan sangat berpengaruh Kang Bro. Di sini terdapat o-ring ya. Kalau misal di sini terjadi kebocoran, maka kita kondisikan ini supaya rapat. Bisa kita gunakan seal tip. Kita lepas dulu o-ringnya, kita kasih seal tip di alur ini ya. Di alurnya kita kasih seal tip, kemudian nanti o-ringnya kita pasang kembali supaya lebih mengembang dan mendesak di bagian pipa as ini dan tidak terjadi kebocoran. Kayak gitu Kang Bro. Untuk selanjutnya, untuk seal sok yang baru sudah saya lakukan penggantian, dan nanti saat memasukkan as sok ini kita kasih pelumas di sini Kang Bro, di bagian sealnya supaya nggak seret. Kayak gitu ya.
lanjutkan pemasangan olinya. Oke Kang Bro, saatnya kita melakukan pengisian oli ya. Kita gunakan takaran olinya, kita pakai di 60 mili. Ini murni enggak saya campur dengan oli mesin ya. Biasanya saya campur dengan oli mesin Kang Bro, karena ini sudah dibawakan sendiri sama pemilik motor ya. Jadi saya langsung gunakan saja untuk oli yang sudah dibawa. Oke, kita masukkan. Ya, selanjutnya kita kocok-kocok dulu ya supaya udaranya itu naik ke atas. Cukup, kita masukkan per. Kita tambahkan per penyambungnya, kemudian kita tutup. Ternyata untuk oli masih kurang 60 cc Kang Bro. Kita tambahkan lagi ya 10 cc lagi. Kita gunakan 70 cc. Baik Kang Bro, untuk volume oli sudah saya tambahkan dan ini sudah proses saya pasang ya. Di sini perlu diperhatikan Kang Bro untuk hasil shock biar nanti bisa maksimal. Perhatikan bagian as ini saat terpasang ya. Dia bisa bergerak enteng Kang Bro. Seperti ini ya. Jadi jangan berpatokan pada ujung as shock yang di atas sana. Ini terlihat ketinggiannya berbeda Kang Bro. Ini sekitar 5 mili, kemudian yang ini sekitar 3 mili. Ini 5 mili. Yang untuk berpatokan itu adalah as rodanya Kang Bro. Kenapa dia berbeda panjangnya? Ini segini dan yang ini segini. Itu karena perbedaan nilai tekanan pada per shocknya Kang Bro. Jadi kita menggunakan tekanan maksimalnya nanti akan ketemu saat posisi as roda ini terpasang dengan mudah dan masuk dengan mudah. Kemudian diputar itu juga tidak seret. Kalau seret itu pasti nilai tekanan antara shock kanan dan kiri masih berbeda Kang Bro. Jadi untuk patokannya ini bagian as ini saat terpasang itu mudah dan bisa diputar seperti ini. Jangan melihat bagian atasnya. Yang bagian atas abaikan. Mau selisih berapa-berapa, kita yang untuk berpatokan itu adalah nilai tekanan dari per shocknya. Biar nanti shocknya itu nyaman, nggak keras sebelah, ya gitu ya. Oke, kita lanjut, kita pasangkan, nanti kita lihat hasilnya. Oke, sudah terpasang dan akan saya coba Kang Bro, perhatikan untuk posisi ribonnya terutama ya. Baik Kang Bro, hasilnya seperti itu ya.
Untuk posisi ribbon lebih lambat dari sebelumnya. Kemudian untuk posisi shockbreaker mendem, karena tadi untuk posisi per yang terlalu pendek, kurang panjang ya, sudah kita sambung tadi untuk pernya. Jadi mengatasi supaya shocknya itu juga nggak mendem Kang Bro. Dan untuk keempukan ini masih cukup lumayan. Jadi dari trik yang tadi saya gunakan teknik pengelasan dan penambahan lubang di atas lubang yang lama sekitar 2 cm. Mungkin tujuannya itu untuk proses saat ditekan supaya lebih empuk, yang artinya posisi lubang yang lebih di atas tadi bisa mengisi lebih cepat ke ruang as shockbreaker, karena pada saat proses ditekan oli yang dari bottom shock itu akan masuk ke ruang as shocknya. Jadi tujuan dari penambahan lubang lebih ke atas kemungkinan untuk tujuan supaya ruang as-shock itu lebih cepat terisi saat proses penekanan pada shockbreaker itu Kang Bro. Jadi untuk tingkat keempukannya lumayan dapat. Kemudian untuk ribbonnya sudah pasti lebih ribbon dari sebelumnya, karena yang mempengaruhi dari ribbon shock itu tadi ya, untuk katup teflon yang ada di pipa serulingnya sudah kita kondisikan, dia sudah sepan pada saat terpasang di dalam as-shock. Kemudian kita atasi juga ya untuk penutup shocknya atas yang mengalami kebocoran, sudah kita tambahkan seal tip supaya tidak bocor, karena itu sangat-sangat berpengaruh Kang Bro bagian atas penutup shocknya jikalau mengalami kebocoran. Oke ya, sekian dulu untuk servis shockbreaker depan motor Supra Cina ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya silakan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.